Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Ketemu lagi bersama channel kami Arun Misteri. Kali ini kami akan membahas misteri Gunung Cermai. Di balik keindahan Gunung Cermai terdapat sisi mistis dan paling angker di Indonesia. Sebelum kita lanjut, kawan-kawan klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika video ini menarik bagi kalian. Jangan di skip ya kawan-kawan. Gunung Cermai karena menjadi gunung tertinggi di Jawa Barat. Gunung ini termasuk salah satu gunung yang menjadi tujuan para pendaki, khususnya untuk para pendaki yang berada di wilayah Jawa Barat. Namun, tak bisa dipungkiri, semakin hari Gunung Cermai semakin santer dibicarakan oleh kalangan pendaki karena dikenal angker dan dipercaya menyimpan banyak misteri di dalamnya. Tak hayal pun, banyak sekali kisah mistis yang menyelimuti Gunung Cermai, baik mistis yang dialami oleh para pendaki seperti cerita dari Kang Otis yang tersesat di Gunung Cermai selama 3 hari, ataupun cerita yang kita dengar dari warga setempat Gunung Cermai. Mungkin setelah kamu mendengar betapa banyaknya kisah mistis tentang Gunung Cermai, ada sebuah pertanyaan yang menghampiri pikiranmu, yaitu misteri apa sajakah yang membuat Gunung Cermai begitu angker? Yang pertama, Batu Lingga, tempat bersemedinya Sunan Gunung Jati. Konon zaman dahulu bangsa Portugis yang mendaki Indonesia kala itu sangat berambisi untuk menghabisi para ulama yang ada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan para ulama termasuk Sunan Gunung Jati, Syekh Hidayatullah, sepakat untuk perjalanan menuju Gunung Cermai untuk bermusyawarah dan berunding. Sebagian besar para ahli sejarah bersepakat bahwa jalur yang dipakai oleh para ulama, yaitu Wali Songo, kala itu adalah jalur Linggar Jati dan dipandu oleh kakeknya Sunan Gunung Jati yang kita kenal sebagai julukan Satria Kawirangan. Namun, mungkin karena jalur Linggar Jati begitu terjal dan usia sang kakek tidak mulai muda lagi, di tengah perjalanan Satria Kawirangan memutuskan untuk berhenti mendaki, beristirahat di atas batu besar sambil duduk bersila dan mempersilahkan rombongan Wali Songo untuk meneruskan perjalanan mereka menuju puncak Gunung Cermai. Bahkan saat rombongan Wali Songo selesai bermusyawarah dan mengajak Satria Kawirangan turun, dia tidak mau turun karena dia merasa malu kepada dirinya sendiri. Satria Kawirangan memutuskan untuk tetap duduk bersila di atas batu besar tersebut. Dia tetap bersemedi sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Mbah Saman, seorang pemilik warung makan dan penginapan di jalur Linggar Jati, Satria Kawirangan menghabiskan sisa hidupnya dengan bertapa di atas batu tersebut sangat lama, sehingga meninggalkan bekas di atas batu tersebut berupa cekungan yang berbentuk seperti jantung manusia. Pada tahun 1521, Sunan Gunung Jati mendengar kabar atas meninggalnya sang kakek, yaitu Satria Kawirangan. Untuk menghormati kakeknya yang pernah bersusah payah memandu Wali Songo saat mendaki Gunung Cermai, Sunan Gunung Jati pun memutuskan untuk bersemedi di atas batu besar tempat kakeknya dulu bersemedi pada tahun 1530. Hingga kini, batu yang dipakai bersemedi oleh Sunan Gunung Jati kita kenal dengan sebutan Batu Lingga. Kini, menurut banyak kabar yang beredar, banyak pendaki yang memberikan kesaksian bahwa mereka pernah ditemui oleh kakek berjubah putih di sekitar area Batu Lingga. 2. Penampakan Nyilinggi yang ditemani 2 macan tutul.
Ketika kita membicarakan tentang misteri Gunung Cermai, kita tidak bisa terlepas dari sosok Nyilinggi yang ditemani dua macam tutul. Ternyata, siapakah Nyilinggi itu? Menurut masyarakat sekitar, termasuk Maman, salah satu juru kunci Gunung Cermai, cerita Nyilinggi memiliki kaitan dengan Sunan Kalijati. Pasalnya, setelah Sunan Gunung Jati selesai dari semedinya dan turun dari Gunung Cermai, Nyilinggi datang ke Batu Lingga untuk meneruskan pertapaan Sunan Gunung Jati. Dengan ditemani dua binatang kesayangannya, yaitu 2 ekor macan tutul, Nyilinggi bermaksud mendapatkan ilmu kedijayaan dengan cara melakukan sebuah ritual di Batu Lingga, batu besar tempat bersemedinya Sunan Gunung Jati. Namun, Nyilinggi gagal mendapatkan ilmu kedijayaan. Dia meninggal dunia sebelum selesai ritualnya. Berselang waktu kemudian, masyarakat sekitar menemukan mayat Nyilinggi di atas Batu Lingga. Tentang 2 ekor macan tutulnya, hingga kini masih menjadi misteri. 2 macan tutul itu menghilang entah kemana, hilang tanpa jejak. Kini, sosok Nyilinggi masih eksis dalam pembicaraan masyarakat setempat. Banyak pula para pendaki menuturkan bahwa mereka pernah mendapatkan sosok nenek-nenek yang ditemani 2 macan tutul di sekitar area Batu Lingga. 3. Suara gamelan Jawa yang santer terdengar oleh beberapa pendaki Gunung Cermai. Berbicara sedikit tentang pengalaman pribadi pada tahun 2014. Setelah saya pulang dari pendakian Gunung Cermai, rombongan saya dikejutkan oleh seorang teman bernama Ricky. Dia menemukan rekaman video yang berhasil membuat bulu kuduk saya berdiri kala itu. Dalam rekaman video itu, kami mendengar suara gamelan, namun tidak ada gambar sama sekali, hanya warna hitam yang saya tonton dalam video yang berdurasi kurang lebih 3 menit tersebut. Menurut penuturan Ricky, selama pendakian HP-nya itu mati karena kehabisan baterai. Aneh sekali, kenapa HP yang mati itu bisa merekam video yang memperdengarkan suara gamelan. Mengenai video itu, banyak pendapat yang muncul saat itu, dimulai dari ucapan selamat datang dari penghuni Gunung Cermai, hingga pendapat yang mengatakan bahwa video itu adalah teguran karena kita terlalu banyak tertawa saat pendakian. Tapi kami semua sependapat bahwa video itu adalah ulah makhluk halus yang lebih dulu tinggal di Gunung Cermai sebelum kami melakukan pendakian itu. Setelah banyak pertanyaan kepada pendaki-pendaki yang sering melakukan pendakian di Gunung Cermai, akhirnya saya mengetahui bahwa memang di Gunung Cermai sebagian para pendaki sering mendengar suara gamelan Jawa. Salah seorang anggota Akar Anak Kuningan Alam Rimba menuturkan bahwa suara gamelan Jawa itu berasal dari makhluk halus Gunung Cermai yang bermaksud mengecoh konsentrasi para pendaki agar mereka keluar dari jalur pendakian. Sosok jalak hitam dan tawon hitam yang muncul di pos penggalap atau pos 6 seolah menjadi pelengkap untuk angkernya Gunung Cermai. Ada 2 binatang yang menjadi misteri saat ini. Kedua binatang tersebut adalah jalak hitam dan tawon hitam. Kenapa menjadi misteri? Jalak hitam yang selalu datang bagaikan hewan penjemput di pos 6 atau penggalap. Dia akan mengikuti pendaki dari pos penggalap sampai Seruni. Dan tawon hitam yang selalu mengganggu warga sekitar menuturkan, apabila kamu selamat saat pendaki Gunung Cermai, hendaknya kamu tidak mengusik keberadaan kedua binatang misterius itu. Benar banget, kita memang tidak boleh mengusik makhluk hidup lainnya. 5. Misteri tanjakan Bapak Tere, tanjakan yang paling menyiksa. Berada di jalur Linggarjati di ketinggian 2200 mdpl
kamu akan berhadapan dengan tanjakan sanggar. Tanjakan yang terkenal di kalangan para pendaki, tanjakan yang mampu membuat berjalan merangkak seperti komodo, dan tanjakan itu bernama tanjakan Bapatere. Tidak kalah dari tanjakan cinta di Gunung Semeru, tanjakan Bapatere di Gunung Cermai pun syarat akan sejarah kenapa tanjakan yang satu ini dinamakan tanjakan Bapatere. Ada dua alasan yang berbeda. Yang pertama, tanjakan ini bernama Bapatere karena treknya yang garang dan menyiksa, sebagaimana perilaku seorang ayah tiri kepada anak tirinya. Alasan yang lain adalah dahulu ada seorang ayah tiri yang mengajak anaknya mendaki Gunung Cermai. Saat keduanya turun, nasib naas untuk sang anak. Ayah tiri itu membunuh sang anak tepat di atas tanjakan garang ini. 6. Adat menginjak bumi, menghindari dedemit. Maman, salah satu juru kunci Gunung Cermai, memberikan wejangan yang berbunyi seperti berikut. Apabila memasuki wilayah Gunung Cermai, hendaknya hentikan dulu langkahmu. Injaklah bumi sebanyak 3 kali dan ucapkan salam. Assalamualaikum. Hal ini dilakukan agar kamu terhindar dari usilan dedemit yang menguasai setiap pos di Gunung Cermai. Lebih lanjut, Maman bercerita bahwa dahulu di Gunung Cermai banyak sekali manusia-manusia dan kuda mereka yang meninggal karena sudah tidak tahan dengan tugas yang diberikan oleh penjajah Belanda. 7. Pantangan saat melakukan pendakian di Gunung Cermai. Menurut warga sekitar, saat kamu hendak mendaki Gunung Cermai, ada 4 pantangan yang harus kamu jauhi. Menurut mereka, pantangan itu untuk menjaga keselamatanmu selama mendaki di atap Jawa Barat ini. Antaranya adalah tidak boleh mengeluh, memegang lutut, kencing, dan buang air besar sembarangan. Selalu mengucapkan salam saat berjumpa dengan setiap pos pendakian. Demikianlah 7 misteri Gunung Cermai yang menyebabkan menjadi salah satu gunung paling angker di Indonesia. Percaya atau tidak, misteri tetaplah misteri. Dia ada namun tiada.